Yuk Pak Eko sudah. Pak Heri dulu apa saya dulu? Pak Eko dulu. Oh, Saya dulu. Oke. Aku supervisornya, Mas. Lah nggih. iya. Oke, selamat malam Pak Heri. Selamat malam Mas Eko, Pak Eko, monggo. Gimana Pak Eko kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana kabar Pak Heri? Alhamdulillah sehat juga. Wah, lagi sibuk ini ya? Ya, begitulah Pak. Oh iya, gitu. Oke. Gini Pak, saya hari ini mau melakukan percakapan coaching dengan Pak Ferdi. Kayaknya dia butuh sesuatu dari saya Pak untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi seperti itu. Saya mohon kepada Pak Heri nanti untuk mengamati proses coaching yang sudah saya lakukan. Apakah sudah berjalan dengan baik? Nanti minta masukan dari Pak Heri. Oke Mas, dengan senang hati saya nanti akan ikut nimbrung dan mengamati proses coaching yang sedang akan jenengan lakukan sama Pak Ferdi. Begitu ya. Jadi nanti dalam praktek tersebut mungkin ada suatu hal yang butuh penguatan, butuh butuh pendalaman lebih jauh sehingga nanti menjadi bahan yang lain bagi kita untuk peningkatan coaching selanjutnya. Gitu Mas. Oke, terima kasih Pak Heri. Bisa saya mulai Pak percakapan dengan Pak Ferdi? Oh, iya, monggo. Terima kasih Pak. Oke, selamat malam Pak Ferdi. Selamat malam Pak Eko. Kemarin jenengan menghubungi saya, katanya jenengan ada sesuatu, ada masalah mau curhat nggih. Apakah benar Pak Ferdi? Iya, betul Pak Eko. Ini ada masalah ya pada diri saya ya sebetulnya. Tidak biasanya seperti ini. Ini saya rasa beberapa hari belakangan ini kesehatan saya itu menurun ya, tidak seperti biasanya. Seperti saya mudah sekali demam ya, mudah flu dan batuk terutama ini. Biasanya saya itu jarang sekali. Ini hampir setiap pagi gejalanya ketika dapat udara dingin itu hidung saya selalu tersumbat seperti itu. Jadi saya rasa kesehatan saya itu menurunnya drastis. Kemudian ini yang paling ketara ya Pak, berat badan saya. Berat badan saya dan lingkar pinggang saya itu mengalami kenaikan sepertinya. Oke, Pak Ferdi, sebelum kita lanjut, nyaman nggak kita ngobrol untuk malam hari ini? Ataukah mau pindah tempat atau di sini cukup? Oh, alhamdulillah nyaman Pak Eko. Sudah mencari Ferdi relax nggih, Pak Ferdi yang relax untuk ini. Saya sudah berada di pantai Pak ini. Kalau tidak salah saya mendengar tadi Pak Ferdi akhir-akhir ini mengalami penurunan kesehatan seperti itu. Sudah beberapa hari ini kalau saya tidak salah menangkap tadi Pak Ferdi mungkin karena aktivitas Pak Ferdi akhir bulan ini seperti itu. Kalau boleh tahu aktivitas Pak Ferdi satu minggu ini apa sih yang membuat kira-kira Pak Ferdi kesehatannya menurun? Kalau aktivitas saya lakukan seperti biasa Pak Eko ya, bekerja, berangkat ke sekolah pagi mulai pukul 6.15, kemudian sudah rutinitas di sekolah ya, mengajar, kemudian membantu administrasi juga di sekolah, kemudian pulang juga masih sama sekitar jam 15.30 bahkan kadang jam 16 itu saya baru pulang. Selebihnya mungkin saya gunakan untuk istirahat ya, tidur, kemudian jalan-jalan seperti itu aja. Tapi ini aneh dalam artian biasanya saya merasa sering sakit ya. Biasanya saya fit itu. Selalu merasa fit setiap hari biasanya. Iya, Pak Ferdi tadi merasa fit ya, selalu fit. Tapi akhir-akhir ini kok kesehatannya mulai menurun. Kira-kira Pak Ferdi apa yang menyebabkan hal itu? Pak Ferdi kan bisa merasakan akhir-akhir ini saya seperti ini, berarti ada penyebabnya. Kira-kira penyebabnya apa Pak Ferdi? Mungkin ini masih kemungkinan karena mungkin pola makan saya agak berubah ya, walaupun tidak banyak. Jadi yang biasanya itu saya diet gula ya,
kesehariannya ini saya tidak begitu menjaganya sehingga mungkin menjadi salah satu penyebabnya. Seperti ini Pak Eko, biasanya saya kalau makan nasi itu ya harus dalam keadaan dingin seperti itu. Tapi beberapa minggu terakhir ini hampir 1 bulan lebih itu saya selalu mengkonsumsi nasi dalam keadaan panas seperti itu. Kemudian ini yang tidak bisa saya hindari jajanan. Jajan itu terutama ketika libur beberapa minggu yang lalu tidak ada pembelajaran dan waktu saya banyak saya luangkan untuk keluarga, saya gunakan jalan-jalan baik di dalam maupun di luar kota. Itu jajanan saya agak sedikit tidak terkontrol terutama asupan gula yang masuk di dalam diri saya. Seperti itu. Oh iya, Pak Ferdi, berarti kebiasaannya dulu itu untuk makan nasi itu nasi yang dingin ya, tapi untuk akhir-akhir ini Pak Ferdi sering konsumsi nasi yang hangat, yang panas. Dan juga kalau saya menangkap tadi Pak Ferdi selama liburan kemarin tidak bisa mengontrol jajanan. Apakah yang menyebabkan Pak Ferdi berbuat seperti itu, kok tidak bisa mengontrol untuk makan makanan nasi yang hangat tadi sama jajanannya seperti apa? Ada rutinitas yang saya tinggalkan Pak Eko sebetulnya. Jadi selama liburan karena mungkin saya terlalu santai, kemudian sudah berlangsung lama sehingga untuk memulainya lagi itu 1 bulan sebelum saya merasakan penurunan kesehatan itu sebetulnya saya itu rutin untuk latihan fisik, kemudian rutin untuk latihan beban, kemudian juga rutin mungkin untuk jogging pagi setelah matahari terbit itu ketika Sabtu atau Minggu di weekend itu. Tapi banyak waktu saya yang saya lewatkan karena liburan mungkin beberapa hari di luar kota itu sehingga saya melewatkannya dan itu kebablas Pak Eko. Kebablas sampai sekarang sehingga tidak saya lakukan lagi. Dan hal yang pertama saya rasakan itu sebelum saya merasakan penurunan kesehatan seperti sering pilek, sering batuk, kemudian nafas agak sesak di dada. Itu pertamanya adalah ukuran celana saya. Ukuran celana saya itu yang dari longgar menjadi pas seperti itu. Oke, saya tadi menangkap apa yang Pak Ferdi sampaikan, bahwa penyebab dari kesehatan Pak Ferdi menurun tadi adalah sudah berkurangnya kegiatan Pak Ferdi dalam aktivitas fisik dan juga mungkin latihan fisik nge-gym terutama dan juga mungkin jogging jogging sehingga menyebabkan Pak Ferdi performa kesehatannya menurun dan juga lingkar pinggangnya menjadi lebih besar seperti itu. Pak Ferdi, tentu saja Pak Ferdi punya langkah ke depannya bagaimana supaya bisa kembali lagi seperti semula Pak Ferdi bisa latihan fisik kembali bisa gym kembali, bisa punya jadwal rutin untuk jogging untuk berolahraga. Kira-kira rencana Pak Ferdi ke depan seperti apa supaya tubuh Pak Ferdi bisa fit dan bisa bugar kembali? Mungkin saya akan membuat schedule dulu Pak Eko. Jadi saya buatkan daily activity saya selama jam kerja. Seperti biasa saya jam kerja saya sampai pukul 15.00 itu mentok. Nanti akan saya jadwalkan 6 kali seperti semula, 6 kali selama seminggu itu untuk latihan fisik latihan beban itu di sore hari dengan durasi waktu 1 jam. Nah itu saya akan membuat pengingat agar tetap konsisten dengan. Kemudian saya mungkin akan mulai mengatur kerjasama dengan istri saya untuk mengatur asupan nutrisi yang masuk terutama makanan yang saya konsumsi dan dikonsumsi oleh keluarga. Dari yang semula ini beberapa bulan terakhir ini sangat loss sekali dengan gorengan ini mungkin akan saya kurangi dengan berbicara dengan istri saya di bagian perdapuran. Kemudian
saya akan agendakan lagi ya, dengan rekan-rekan saya, terutama rekan saya untuk di tempat gym ya, untuk latihan beban yang selama ini apa namanya ya, sudah jarang berkomunikasi, sehingga motivasi eksternal saya untuk latihan itu juga berkurang juga seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ferdi. Pak Ferdi jadi di sini mau merencanakan kembali, ya, mau membuat daily activity terkait dengan program yang dulu pernah Pak Ferdi lakukan, ya, sehingga nanti Pak Ferdi akan merencanakan suatu kegiatan supaya bisa kembali fit kembali. Dan juga tadi saya melihat akan berkoordinasi dengan istri ya untuk menciptakan menu ya, menu diet, menu yang sehat supaya tidak berakibat pada kesehatan Pak Ferdi. Dan yang ketiga tadi Pak Ferdi saya lihat akan berkomunikasi kembali, berkoordinasi kembali dengan teman-teman ya, teman-teman satu gym ya, satu komunitas untuk kembali bersemangat berolahraga supaya kesehatannya fit ya. Kira-kira Pak Ferdi, kapan rencana itu akan jenengan lakukan, akan jenengan realisasikan? Ya. Untuk rencananya insya Allah akan saya laksanakan mulai besok Pak ya, karena tidak ada waktu untuk ditunda lama-lama sekali. Dan nanti saya punya target Pak Eko, untuk 30 hari ya, 30 hari ke depan itu saya harus punya target, satu untuk turun lingkar pinggang, terus yang kedua untuk check up nih, check up darah saya dulu, kadar kolesterol, kadar gula, kemudian kadar asam uratnya itu dalam 30 hari, setelah 30 hari ke depan konsisten akan saya cek seperti itu. Oke, langkah yang luar biasa Pak Ferdi ya. Saya mendengarnya Pak Ferdi mulai besok akan berusaha untuk konsisten untuk itu semuanya. Sebagai bentuk tanggung jawab Pak Ferdi, apa yang Pak Ferdi lakukan supaya kebiasaan-kebiasaan buruk tadi tidak terulang kembali? Ini yang masih saya pikirkan Pak Eko. Ini saya masih mencari cara bagaimana agar tetap konsisten, karena hal yang paling sulit dalam pola hidup sehat itu adalah konsisten ini. Kalau memulai itu gampang, kalau konsisten ini. Nah, ini mungkin saya akan membuat komitmen dengan diri saya sendiri, kemudian dengan istri saya, karena sehat saya dan sehat istri saya itu selalu beriringan ya. Kita akan membuat komitmen baik dari segi nutrisi ya, yang kita konsumsi, makanan yang kita konsumsi, dan kegiatan fisik yang kita lakukan. Kita akan membuat jadwal rutin, kemudian mungkin saya akan minta bantuan juga kepada rekan-rekan yang ada di tempat latihan ya, ada di tempat gym, untuk selalu mensupport saya dan mengingatkan saya ketika saya jarang latihan seperti itu, tidak sampai lost kontak sampai sekarang. Oke Pak Ferdi, Pak Ferdi sudah punya rencana ini itu untuk kembali memulai aktivitas hidup sehat kembali. Kira-kira Pak Ferdi di sini butuh siapa? Butuh keterlibatan siapa supaya Pak Ferdi lebih semangat lagi, lebih rutin kembali untuk menjaga kesehatan fisiknya tadi? Yang jelas istri saya. Yang jelas istri saya harus harus satu suara dengan saya ya, harus membuat komitmen bahwasanya yang ada di kulkas atau yang ada di dapur itu hanya makanan-makanan sehat seperti itu. Harus ada komitmen Pak ya, ada komitmen diri, dan juga ada sumbangsih ya, ada dukungan dari istri untuk kembali menggelorakan semangat untuk hidup sehat kembali. Okay? Pak Ferdi, dari sini percakapan kita sudah cukup. Apa yang sudah Pak Ferdi dapatkan kesimpulan dari percakapan kita pada malam hari ini? Baik Pak Eko. Saya merasa berdaya hari ini karena saya menemukan solusi dari permasalahan saya melalui Pak Eko. Bahwasanya hidup sehat itu tidak bisa tidak bisa bergantung pada orang lain ya. Mulainya harus dimulai dari diri sendiri, dari kesadaran saya sendiri. Kemudian yang paling penting adalah menjaga komitmen dan konsisten dalam menerapkan pola hidup sehat.
Terima kasih Pak Ferdi. Dari saya ini saya sudah bisa menangkap Pak Ferdi sudah bisa menyelesaikan mencari solusi dalam permasalahan Pak Ferdi sendiri. Nggih. Saya harap Pak Ferdi bisa konsisten, bisa komitmen dengan apa yang Pak Ferdi ucapkan tadi. Nggih. Saya tunggu nggih Pak Ferdi nanti 1 bulan lagi ya. Saya 1 bulan lagi. Saya nanti pengen ketemu Pak Ferdi terkait dengan performa kesehatan. Semoga saya berharap nanti Pak Ferdi lebih fit lagi, lebih sehat lagi, lebih bugar lagi, dan lingkar pinggangnya lebih mengecil Pak Ferdi. Nggih. Amin. Dan nanti ke depan kalau gym mungkin saya bisa diajak ya supaya saya Siap, bisa Eko. menerapkan hidup sehat ke depannya. Oke. Terima kasih Pak Ferdi untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Saya tunggu kabar baiknya 1 bulan ke depan. Oke. Baik, terima kasih Pak Eko. Oke, terima kasih Pak Ferdi. Pak Heri. Halo Pak Heri. Ya, Mas. Gimana Pak? Ini yang bertanya Pak Heri. Pak Heri menanyakan saya, ya. Oh, gitu. Lihat di LMS atau anu Pak? Cari catatan sendiri, monggo silahkan. Ini wis si stop iki, Mas. Belum Pak, sampai percakapan pasca ini Pak Sama menanyakan ke saya. Enggak apa-apa sudah Pak. Sama menanyakan tadi hasil percakapan saya dengan jenengan. Ini saya beri penguatan ya. Penguatan sama bertanya juga Pak. Mas, pertanyaannya ono LMS ya, Mas? Ada, Pak. Sabar ya. Di DK Pak Heri, di DK 23. Iya. Terus di bagian mana ya? Pasca Pak, pasca. Pasca, Mas. Di bawah, sebelum tabel, sebelum kolom. Bagian. Menitane Pak Heri wakeh sesuk. Oke, Mas. Oke, Mas. Mas, sakwise tabel siklus iki ya, Mas? Di atasnya Pak, di atasnya. Di atasnya. Tahap 3 Pak, tahap 3. Oke. Oke, terima kasih Pak Eko dan Pak Ferdi. Ada beberapa hal ini saya ingin tegaskan kembali, konfirmasi dari hasil coaching Bapak tadi. Yang pertama adalah bagaimana Pak Eko tadi menilai Bapak sendiri atas kemampuan dalam melakukan coaching. Oke, menurut saya Pak, saya kurang tadi enggak Pak, dalam sebagai coach ya. Tadi saya berperan sebagai coach dan Pak Ferdi sebagai coach. Kalau menurut saya tadi kurang bisa Pak mendengar kata kunci ya, kata kunci yang disampaikan oleh Pak Ferdi selaku coach, karena mungkin saya tidak bisa fokus Pak, karena tidak mendengarkan dengan rasa, sehingga saya tidak bisa menemukan kata kunci untuk membuat pertanyaan berbobot dari yang disampaikan oleh Pak Ferdi. Oke, kemudian tadi apa namanya
karena jenengan kurang mendengar dengan rasa ya. Ya, kalau boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Mas, Pak. Iya, silahkan Pak, monggo, itu yang saya tunggu. Tadi saya lihat memang benar apa yang Pak Eko sampaikan, bahwa ada beberapa hal yang mungkin luput dari pengamatan Pak Eko sebagai coach dalam memantik persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Koci tadi ya. Bagaimana sih Koci tadi itu kok sampai sampai dia mengalami penurunan kesehatan yang sangat drastis ya. Itu mungkin hal penting yang mungkin nanti itu menjadi simpul persoalan yang bisa dikembangkan. Oke, terima kasih Pak masukannya. Oke. Kemudian Pak Eko, ada rencana tindak lanjut yang akan jenengan lakukan setelah kegiatan coaching ini? Rencana tindak lanjut saya, Pak, saya ingin lebih lebih menajamkan lagi, ingin lebih belajar lagi terkait kemampuan coaching saya, Pak. Mungkin bisa belajar dengan Pak Heri, bagaimana sih untuk bisa membuat pertanyaan berbobot dari mendengarkan kata kunci dan mendengarkan dengan rasa dari coach itu, Pak. Karena memang selama ini saya belum bisa, Pak, sepenuhnya untuk bisa mempraktekkan itu. Oke, jadi kemampuan mendengar ya, itu menjadi salah satu prasyarat penting ya, di samping trust dalam melakukan coaching ya. Kapan kira-kira kita ada waktu yang lebih lama lagi untuk mendiskusikan kemampuan dalam bertanya atau mendengar yang baik ini bisa kita wujudkan gitu? Kayaknya agenda sekolah ke depan, Pak, setelah rapat wali murid, insya Allah dalam minggu ini di sekolah ada rapat wali murid. Setelah itu, Pak, mungkin minggu depan tanggal 29 Juli, insya Allah saya siap untuk berkunjung ke sekolah Pak Heri untuk belajar kepada Pak Heri yang sudah punya pengalaman jam terbang yang tinggi terkait dengan coaching. Oh iya, baik, saya akan menunggunya, Mas. Kemudian Mas, sebagai penutup gitu ya, kira-kira apa yang didapat dari proses coaching ini bagi jenengan tadi? Dari proses coaching tadi, secara tidak langsung, Pak, saya membantu coaching Pak Ferdi untuk bisa menyelesaikan mencari solusi atas permasalahannya terkait dengan performa kesehatan Pak Ferdi yang akhir-akhir ini menurun dengan kegiatan coaching tadi, Pak, sehingga Pak Ferdi selaku coach tadi bisa menemukan solusi dari apa yang dia alami, dan ke depan konsisten, Pak, hanya Pak Ferdi saya lihat konsisten untuk bisa pola hidup sehat, dan ke depan nanti 1 bulan lagi saya juga ingin bertemu dengan Pak Ferdi kembali, Pak, untuk menanyakan keyakinannya tadi terkait dengan pola hidup sehat yang akan beliau lakukan. Baik, Pak Eko, terima kasih. Jadi dengan sudah punya rencana apa yang akan dilakukan setelah kegiatan coaching ini, dan juga ada beberapa hal yang menjadi insight baru, menjadi pelajaran baru bagi jenengan ketika melaksanakan coaching ini. Salah satunya kemampuan mendengar itu tadi ya. Semoga dalam rentang waktu sambil menunggu coaching selanjutnya dengan Pak Ferdi, Anda bisa melatih diri untuk memiliki kemampuan yang lebih dalam mendengar, bagaimana rasa dan kompetensi coaching itu bisa lebih tepat dalam menemukan potensi dan tantangan yang dihadapi oleh coaching. Terima kasih, mungkin itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada jenengan selaku coach. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih sekali Pak Heri atas masukannya. Semoga dari sini saya bisa belajar Pak, belajar lebih baik lagi untuk bisa menjadi seorang coach dalam membantu memecahkan permasalahan dari rekan sejawat saya di sekolah. Terima kasih banyak Pak Heri.
saya alokasikan waktu untuk datang ke sekolah. Oke, terima kasih Pak Heri. Sama-sama.